Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sylvia dengan NIM 1816040063 akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya dengan judul Pengaruh Kebijakan Dividen Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Devi Yulia Rahmi yang telah membimbing kami dalam mata kuliah metodologi penelitian ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari bab 1, di mana di bab 1 ini terdiri dari latar belakang masalah atau latar belakang penelitian, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian itu tersendiri, yang keempat manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Nah, secara umum, setiap perusahaan didirikan ialah untuk mencari suatu laba. Di samping tujuan tersebut, perusahaan yang sudah go public juga harus memaksimalkan nilai perusahaannya yang tercermin dari harga pasar saham. Nah, tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan itu diidentik dengan memaksimumkan harga pasar saham perusahaan tersebut, yang akhirnya akan memaksimalkan kekayaan para investor. Nah, untuk nilai pasar saham sendiri adalah nilai perusahaan yang dicerminkan dari harga saham perusahaan di pasar, yang bisa menjadi ukuran nilai perusahaan yang berasal dari kreditur, investor, dan stakeholder lain. Kemakmuran pemegang saham yang menjadi tujuan bagi perusahaan dapat diketahui dari dividen yang diberikan kepada pemegang saham. Kemampuan perusahaan dalam membagikan dividen ini dilihat pula dengan keuntungan profit yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang memberikan dividen akan sangat dibutuhkan, terutama bagi seorang investor dalam menilai perusahaan tersebut, karena salah satu keputusan penting untuk memaksimumkan nilai perusahaan adalah pembagian laba tersebut dan pengaruh dari kebijakan profitabilitasnya. Dari latar belakang penelitian tersebut dapat dirumuskan dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah profitabilitas akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Nah, untuk manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat secara teoritis, dan yang kedua, manfaat secara praktis. Nah, untuk manfaat secara teoritis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagi peneliti itu sendiri. Yang kedua, bagi pembaca. Sedangkan manfaat penelitian secara praktis yaitu bagi para investor, dan yang kedua, bagi perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 yaitu kajian literatur. Nah, di dalam kajian literatur ini yaitu berisikan yang pertama, landasan teoritis, yang kedua, kerangka konseptual, yang ketiga yaitu hipotesis, dan yang keempat hasil pemikiran terdahulu. Yang pertama yaitu landasan teoritis. Di dalam landasan teoritis ini yang pertama yaitu kebijakan dividen. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang disingkat dengan IAI, pada tahun 2004 PSAK 23 menjelaskan bahwa kebijakan dividen adalah distribusi laba kepada pemegang saham sesuai dengan proporsi mereka dari jenis tertentu. Nah, laba bersih akan berdampak bagi saldo perusahaan, karena yang didapatkan oleh perusahaan akan dibagikan atau didistribusikan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, saldo yang dibagikan akan berkurang sesuai dengan pendistribusian terhadap
pemegang saham. Sedangkan menurut Ningsih dan Iit dan Lin pada tahun 2012 mendefinisikan bahwa kebijakan dividen merupakan salah satu return yang diperoleh oleh pemegang saham dalam kegiatan menanam modal di perusahaan selain capital gain. Itu teori kebijakan dividen. Di dalam teori kebijakan dividen ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu teori Bird in the hand. Nah, di dalam teori ini menyatakan bahwa nilai perusahaan akan dimaksimumkan oleh rasio pembayaran dividen yang tinggi. Sedangkan menurut tax preference theory adalah suatu teori yang menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains, maka para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran. Sedangkan pada teori yang ketiga yaitu clientele effect, yaitu di dalam teori ini kemampuan perusahaan untuk menarik perhatian investor yang menyukai dengan adanya kebijakan dividen. Selanjutnya yaitu profitabilitas. Profitabilitas menurut Brigham dan Houston pada tahun 2006, profitabilitas adalah hasil akhir dari perusahaan yang perencanaannya dilakukan oleh seorang manajer perusahaan dengan segala usaha. Selanjutnya yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah harga sebuah saham yang telah beredar di pasar saham yang harus dibayar oleh investor untuk apa memiliki sebuah perusahaan go public. Setelah itu selanjutnya yaitu price to book value. Price to book value atau yang disingkat dengan PBV rasio adalah ukuran untuk menentukan apakah saham yang dimiliki perusahaan tergolong mahal atau murah dan mengambil keputusan investasi dengan cara membandingkan harga saham dengan harga pasar per saham dengan nilai buku perusahaan. Saya akan menjelaskan kerangka konseptual. Di dalam kerangka konseptual metode penelitian saya ini yang menjadi variabel bebas ialah 1. Kebijakan dividen, 2. Profitabilitas. Sedangkan yang menjadi variabel terikat dalam metodologi penelitian saya ini ialah nilai perusahaan. Kebijakan dividen di dalam mempengaruhi variabel terikatnya yaitu secara parsial, sedangkan profitabilitas yaitu secara simultan mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hipotesis dari kerangka konseptual tersebut. Hipotesis yang pertama menghasilkan bahwa pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Saya akan menjelaskan hasil pemikiran yang relevan. Yang pertama saya ambil dari peneliti Mardianti dan kawan-kawan, di mana dengan judul penelitiannya yaitu pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas terhadap nilai perusahaan di perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005 sampai 2010. Di dalam metode penelitiannya yaitu menggunakan metode analisis data. Yang pertama, analisis regresi berganda. Yang kedua, uji statistik. Yang ketiga, Kolmogorov-Smirnov uji White dengan aplikasi eWave. Nah, di dalam hasil penelitiannya yaitu menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur yang diproyeksikan dengan PBV. Kemudian relevansi dengan penelitian itu saya akan menggunakan analisis regresi berganda karena saya mempunyai dua variabel yang artinya dengan menggunakan analisis regresi berganda. Selanjutnya yaitu Marta dan kawan-kawan. Di
di mana judul penelitian yang digunakan ialah profitabilitas dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Nah, di dalam penelitiannya ini dengan menggunakan metode analisis data, yaitu dengan metode purposive sampling, dan yang kedua metode analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini bahwa nilai perusahaan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh profitabilitas dan negatif oleh kebijakan dividen. Nah, relevansi dari penelitian ini saya akan menggunakan dua penelitian juga. Yang pertama metode purposive sampling, yang kedua model analisis regresi berganda. Yaitu bab 3, yaitu mengenai metode penelitian. Yang pertama desain penelitian. Di dalam desain penelitian saya, yaitu tujuan penelitiannya untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan dividen profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Sedangkan jenis penelitian yang saya gunakan ialah analisis deskriptif kuantitatif dengan explanatory research. Selanjutnya metode penelitian survei atau wawancara atau langsung terjun ke lapangan. Sedangkan time horizon yang saya gunakan ialah on-shoot atau cross-section pada tahun 2021. Unit analisis yaitu manajemen atau karyawan perusahaan. Selanjutnya itu operasional variabel. Operasional variabel yang saya gunakan ialah yang pertama kebijakan dividen, di mana konsep variabelnya ialah bagaimana pengaruh akibat adanya kebijakan dividen yang diterapkan oleh suatu perusahaan terhadap nilai perusahaan, dan bagaimana penilaian investor jika di dalam tersebut menerapkan kebijakan dividen. Kemudian indikator yang saya gunakan ada 5. Yang pertama, kebijakan dividen akan memberikan manfaat terutama bagi perusahaan. Yang kedua, kebijakan dividen akan memberikan daya tarik bagi investor untuk menginvestasikan modalnya ke perusahaan. Yang ketiga, perusahaan yang ada kebijakan dividen akan memberikan nilai positif. Yang keempat, kebijakan dividen akan berdampak pada perusahaan. Yang kelima, kebijakan dividen tidak menjadi patokan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian skala Likert 1-5. Kemudian sumbernya diadaptasi dari konsep Abdillah Adianto. Kemudian yang variabel profitabilitas, konsep variabel ialah dengan adanya kebijakan profitabilitas, akankah akan membuat nilai perusahaan akan meningkatkan minat investor karena laba dan profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian indikator yang saya gunakan di sini ialah pertama, kebijakan profitabilitas akan memberikan nilai yang positif. Yang kedua, kebijakan profitabilitas akan mencerminkan nilai perusahaan. Yang ketiga, nilai perusahaan terhadap kebijakan profitabilitas akan menarik investor untuk menginvestasikan modalnya dan lain-lainnya. Yang keempat, kebijakan profitabilitas akan menaikkan nilai saham di pasar modal. Yang kebijakan selanjutnya yaitu skala Likert 1-4. Kemudian sumbernya diadaptasi dari konsep Putra A.D.N.A dan Lestari, P.V 2016. Ini yaitu sumber dan teknik pengumpulan data. 1. Sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Menurut Sekaran 2006, bahwa data primer adalah informasi yang diperoleh dari responden yang ditanyai oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel terikat mengenai nilai perusahaan terhadap variabel bebas, yakni kebijakan dividen dan kebijakan profitabilitas. Yang kedua, teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara, di mana wawancara ini artinya peneliti langsung menanyai karyawan atau manajer yang berada di perusahaan yang sedang diwawancarai. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini terdiri dari populasi. Dalam penelitian ini yang menjadi target populasi adalah seluruh perusahaan yang menetapkan kebijakan dividen dan profitabilitas di perusahaan yang berada di Kota Padang. Sedangkan sampel menurut Sekaran 2006 adalah bahagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen serta kebijakan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dan pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu dengan menggunakan uji statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Sedangkan yang kedua yaitu dengan menggunakan pengujian asumsi klasik, di mana dalam pengujian asumsi klasik ini terdiri dari 3. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolonialitas. Yang ketiga, dengan analisis regresi berganda. 1. Yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Sedangkan uji multikolonialitas yaitu di mana dalam uji multikolonialitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Selanjutnya yaitu analisis regresi berganda, di mana di dalam regresi berganda ini adalah teknik statistik melalui koefisien parameter untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.